Ya, saudara yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Bunyi firman Tuhan demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan begitu indah bagi kita hari ini. Dan kita akan melihat makna yang ada di dalam bagian pembacaan ini. Dan saya memberi tema mengukur iman. Saudara, kalau kita hidup di dunia ini, kita sudah mengerti apa itu alat ukur. Ya, kita tahu bagaimana mengukur sesuatu benda yang tinggi. Kita memakai alat ukur, sudah ada yang namanya meter. Ya, ada yang juga bisa mengukur volume air yang disebut liter. Ya, jadi alat ukur ini menjadi pengetahuan bagi kita di dunia ini. Nah, saudara-saudara, mengukur iman yang kita akan lihat hari ini, bahwa di sini akan kita mau melihat bagaimana Yesus Kristus memberikan sebuah alat ukur untuk mengukur iman seseorang. Ya, ini yang kita akan mendalami hari ini. Jadi kita akan mau melihat bagaimana bagian pembacaan ini kita mengerti untuk kita sampai kepada titik yang dimaksudkan bahwa mengukur iman itu benar-benar yang disebut besar. Nah, jadi kalau kita mau melihat bacaan ini dulu, dalam alurnya di sini dikatakan bahwa ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir. Ya, Yesus pergi dari Galilea, menyingkir dari Galilea ke Sidon dan Tirus. Ya, kalau kita melihat daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah yang berada di luar Israel, di luar wilayah kekuasaan atau teritorial Israel. Dan penduduk yang menempati daerah ini, Tirus dan Sidon ini, adalah kebanyakan orang-orang Kanaan yang pada masa-masa mulanya mereka itu berpendudukan di Yerusalem pada zaman Yosua memasuki wilayah Kanaan. Mereka mengalahkan kota-kota Kanaan yang sekarang ini atau pada saat Yesus tempati itu sudah menjadi wilayah Israel. Mereka mengungsi atau melarikan diri, atau nenek moyangnya mereka melarikan diri ke daerah ini. Mereka membangun wilayah baru. Jadi Sidon dan Tirus ini adalah sebuah wilayah baru bagi orang-orang Kanaan yang notabene mereka adalah orang-orang yang memang tekun, tetap percaya kepada apa yang
telah diturunkan kepada nenek moyang, dari nenek moyang mereka, ialah mereka menyembah berhala-berhala, Baal-Baal yang mereka percayai. Nah, saudara-saudara, Yesus menyingkir karena di Galilea dia mengalami sebuah tekanan dari para ahli Taurat dan kemudian menyingkir sejenak ke daerah ini di luar Israel, sehingga kondisi Yesus Kristus untuk menyelamatkan diri dari suatu rencana ancaman maut yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu pun terbatalkan, tertundakkan. Saudara, ini sesuatu langkah bijak yang dilakukan oleh Yesus. Karena belum waktunya Yesus harus mati. Jadi ada di dalam sebuah rencana Allah bahwa Yesus mati harus tepat waktu, bukan sebelum waktunya. Jadi di sini tentunya kalau kita memperhatikan waktu ini memang menjadi sebuah ketentuan Allah. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini bisa menentukan waktu tentang hidup atau mati seseorang. Allah telah menentukan bagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa Yesus harus mati tepat pada apa yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu nanti pada tahun 30 atau pada tahun usia di mana Yesus berusia 33 tahun. Jadi pada saat ini Yesus baru berumur 31 tahun, masih kurang 2 tahun lagi. Artinya dalam pelayanan Yesus masih kurang 2 tahun, belum waktunya mati. Nah, itulah sebabnya inilah waktunya Yesus menyingkir. Yesus menyingkir ke daerah ini Sidon dan Tirus. Kalau di dalam perkembangan geografinya, daerah Sidon dan Tirus ini sekarang ini adalah daerah Syria. Ya, kalau kita memperhatikan Syria itu sekarang ini adalah daerah di mana negara wilayah Turki itu, Irak itu ada. Dan kalau nanti kita memperhatikan perkembangan daripada narasi ini atau cerita ini, maka kita akan melihat bagaimana terjadinya mujizat besar di sebuah negeri yang catatannya di situ mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Kita mau masuk dan seterusnya. Ayat berikutnya dikatakan begini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, seorang perempuan ini dia nanti dikatakan dia mempunyai anak. Dikatakan begini, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saudara, dalam bagian lain Injil Matius bahwa di dalam Injil Markus bahwa ketika Yesus masuk daerah Sidon dan Tirus ini, itu Yesus masuk secara hati-hati. Kenapa? Karena Yesus tidak mau seorang pun di penduduk ini tahu bahwa dia hadir di situ. Maka dalam sebuah perencanaannya mereka memasuki daerah ini Yesus dan murid-muridnya, 12 murid ini masuk pada waktu malam. Nah, jadi dengan kata lain bahwa malam adalah di mana orang semua telah berada di rumah mereka masing-masing dan kemudian tidak ada aktivitas di luar rumah, sehingga ketika Yesus masuk kota ini tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi tujuan Yesus ke sana bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk mengungsi atau dikatakan tadi untuk menyingkir, ya. Boleh kata mencari tempat perteduhan atau keamanan dari ancaman-ancaman yang ada di Galilea. Nah, ini yang kita harus mengerti bahwa Yesus ke sana dengan tujuan hanya mau menginap di satu rumah untuk beberapa hari, untuk membuat senyap di kota Galilea dulu supaya orang tidak selalu berkumpul di Galilea untuk melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat di situ.
Sehingga wilayah Galilea itu agak sepi beberapa hari. Yesus pergi ke sana. Kita mau melihat apa yang terjadi ketika Yesus di sana. Yesus sudah merencanakan supaya tidak boleh seorang pun yang tahu. Tetapi ada ternyata satu orang dari antara seluruh penduduk di situ, hanya satu orang yang tahu. Ternyata siapa? Ibu ini. Ibu ini yang sedang menderita. Anaknya sedang dalam kondisi menderita parah karena kerasukan setan. Nah, saudara-saudara, Yesus bukanlah manusia biasa. Itulah sebabnya ketika dia masuk setiap daerah, selalu ada aura-aura keilahian yang menggetarkan hati manusia. Merasakan bahwa ada sesuatu yang hadir di tengah kota kami. Ada sesuatu yang akan melawat kami untuk membarui hidup kami. Mungkinkah itu ada seorang pribadi yang memang sangat terkenal dengan kuasa mujizatnya, yaitu Yesus. Ini yang selalu menjadi bagian-bagian pikiran orang-orang pada zaman Yesus. Sehingga walaupun Yesus bersembunyi dalam pengertian menyembunyikan diri dari pandangan umum, pasti ada orang pun yang tahu. Ternyata ibu ini, dia mempunyai kepekaan yang begitu dalam. Yesus sedang menginap di salah satu rumah yang berdekatan dengan ibu ini. Di malam hari, dia merasa di tetangga bagian rumahnya itu ada sesuatu yang terasa menarik dia untuk mengunjungi rumah di mana Yesus tempati. Dan kemudian ibu ini, dia terbawa ke rumah itu, lalu memang merasa semakin melihat ada satu rencana Tuhan bagi dirinya untuk dia mengalami pemulihan. Dia masuk ke rumah itu dan dia melihat sesungguhnya di situ bertemu dengan sosok yang disebut Yesus yang penuh kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan selanjutnya, bahwa ibu ini langsung dikatakan tersyukur di depan kaki Yesus. Padahal ibu ini baru pertama kali melihat Yesus. Dia belum pernah melihat wajah Yesus. Walaupun dia sering mendengar nama Yesus, bahwa nama ini, pribadi ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu dikatakan di sini, dikatakan di ayat seterusnya dikatakan begini. Seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Sesuatu kalimat yang keluar dari mulut seorang ibu yang sudah tidak tahan melihat penderitaan anaknya, yang tentunya penderitaan anaknya bukan baru sehari, bukan baru seminggu, bisa saja sudah berbulan-bulan dirasuki setan begitu menderita. Dan saudara kalau tahu bagaimana setan merasuki seseorang, penderitaan orang tersebut, dia pasti tidak akan makan. Dan saudara, saya pernah melayani seorang ibu yang kerasukan setan. Dia sudah tidak makan 2 minggu, hanya minum air putih, dan badannya sudah kurus kering. Dan dia suka ngamuk, makanya dia diikat di tempat tidur sehingga dia tidak bisa meronta-ronta. Begitu menderita. Dan semua keluarganya sudah merasa sedih melihat penderitaannya dia. Sering kali dia mengamuk dan begitu begitu kuat untuk melawan orang yang menghambat dia untuk keluar rumah. Dia selalu mau keluar dari rumah untuk membuat keonaran dan kejahatan, dan bahkan bisa saja membunuh orang-orang yang ada di jalan. Terus kemudian dia diikat. Nah, tentunya anak perempuan ibu ini diikat di rumahnya. Orang kerasukan setan itu, dia tidak menyadarkan dirinya, dia tidak tahu siapa dirinya. Setan hanya memerintah dalam dirinya dan kemudian memberikan
eh, sikap-sikap hidup yang melampiaskan kejahatan-kejahatan, kekasaran-kekasaran di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini yang terjadi. Maka itu sebabnya dikatakan dia datang kepada Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Ini perkataan pertama, saudara. Kasihan. Sesuatu yang membutuhkan sikap yang begitu cepat yang dibutuhkan oleh ibu ini. Bahwa dia membutuhkan Yesus segera menolong dia, bukan besok. Segeralah. Ini yang paling penting kita perhatikan, bagaimana mulai munculnya iman seseorang. Mengukur iman. Bagaimana dasarnya kita mulai mengukur iman pada diri seseorang. Ketika muncul di dalam dirinya bahwa dia membutuhkan Tuhan, Tuhan mengasihani dia. Disitulah iman itu sudah mulai ada tanda-tanda terlihat. Boleh kita katakan ini dalam, kalau kita memakai ukuran angka, ini baru katakanlah ini angka mungkin angka 5. Karena nanti kita akan melihat bagaimana iman itu sampai angka yang kita sampai katakan angka 10. Ya. Kasihanilah aku. Nah, ini sebuah dasar karena dia butuh. Tidak seorang pun bisa di negeri itu yang bisa menyembuhkan anaknya. Tidak ada informasi-informasi bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Karena saudara, kalau kita melihat praktik kenyataan, kalau seseorang anak dirasui setan, itu bukan berarti anak itu yang meminta setan itu merasui dia. Tentunya karena ibunya selalu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual ini, atau dengan kata roh-roh yang dipercayai untuk membawa mereka kepada kehidupan di dunia ini, seolah kepercayaan-kepercayaan mereka yang memperlihatkan bahwa ada roh-roh di dunia ini yang bisa memberikan sebuah makna hidup, katakanlah untuk pekerjaan, untuk mendapatkan makanan, bahkan untuk ketentraman pun, apapun yang mereka butuhkan di dunia ini, mereka memintanya dari roh-roh dunia ini. Itulah sebabnya kepercayaan-kepercayaan ini ada di daerah Sidon ini. Nah, saudara, dan apa yang dilakukan oleh ibunya itu merupakan hasil manifestasi daripada roh iblis untuk mewujudkan bahwa dia mendengar apa yang dilakukan ibunya. Maka roh itu datanglah merasuk anaknya. Nah, ini kalau kita melihat aktivitas spiritisme, roh-roh jahat, inilah caranya seperti ini. Kalau ada orang suka menyembah berhala, pasti roh setan akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan salah satunya merasuk bisa saja anak yang ada di dalam keluarga itu. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh iblis, roh jahat ini, tentunya kita begitu sedih melihat kalau manusia dibuat menderita, tidak bisa makan, hanya minum, dan tentunya penderitaan-penderitaan yang penderitaan jiwa yang diperlihatkan di situ. Dia meronta-ronta, dia berteriak-teriak juga. Ya, kalau kita melihat orang kalau kerasukan setan pasti berteriak-teriak sambil menangis dan tidak bisa dikendalikan. Ya, ini saudara, ini yang disebut penderitaan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan seterusnya, apa yang Yesus jawab ketika dia meminta belas kasihan? Dia sudah begitu merendah menyembah Yesus sambil berseru memanggil namanya, ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Itu sebuah kalimat iman yang sudah lengkap. Secara kamus iman, ketika seorang memanggil nama Tuhan, itu sudah memenuhi kriteria doa. Itu berarti orang itu sudah punya iman. Tapi Yesus
berkata, Yesus tidak menjawab perkataannya dia. Yesus tidak menoleh atau Yesus tidak memberi respon jawaban permohonan belas kasihannya. Kita memperhatikan sikap Yesus ini bukan tidak mau menjawab, bukan tidak mau menolong, tapi Yesus mau menunggu bagaimana iman yang sesungguhnya yang dari latar belakang orang penyembah berhala harus melebihi orang yang menyembah Allah. Ini yang disebut ukuran. Jadi kalau kita melihat kita yang contoh, yang sudah Kristen, kita sudah punya dasar iman. Itu disebut kita selalu berdoa memanggil nama Tuhan. Itu iman. Sudah menjadi kriteria daripada iman ketika seorang memanggil nama Tuhan dalam hidupnya untuk Tuhan mengasihani dia, untuk menyertai bahkan memberkati, itu pasti Tuhan sudah mendengar. Karena dasar daripada iman adalah memanggil nama Tuhan. Nah, jadi tentunya berdasarkan ukuran Yesus kepada ibu ini, ketika dia masih memanggil Tuhan anak Daud, Yesus melihat ukuran iman ini belum layak untuk mendapatkan berkat mujizat. Karena dia bukan orang Israel. Jadi Yesus memberi berkat kuasa pemulihan penyembuhan itu. Yesus melihat ukuran iman dulu. Dia tidak sembarang memberikan mujizat kuasanya kepada orang yang mendekati dia. Perhatikan. Jadi Yesus memanggil orang datang kepada dia bukan dengan bujuk rayu, bukan dengan tawaran mujizat. Tidak. Bahkan Yesus pun tidak memanggil orang dengan cara paksaan. Bahkan dengan cara-cara yang kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini, kalau mencari anggota-anggota di dalam sebuah lembaganya atau organisasinya atau kelompoknya, seringkali orang memakai kekuatan uang, kekuatan daripada mungkin saja di situ ada pedang, ada senjata untuk mendirikan sebuah forum-forum atau organisasi. Seringkali ini menjadi andalan manusia agar mendapat anggota-anggota yang mengikutinya. Tetapi Yesus tidak memakai model-model manusia dunia ini untuk mendapat pengikut. Yesus memakai kuasanya, kasihnya, bahkan kebijaksanaannya. Buktinya, ibu ini sudah menyembah Yesus dan memohon belas kasihan untuk percaya kepada dia. Yesus belum langsung terima. Karena Yesus ingin mau melihat iman yang harus lebih besar dari yang standarnya itu. Karena dia berlatar belakang seorang Kanaan atau orang Syro-Fenisia ini. Daerah yang memang di luar Israel. Nah, terus ini kita mau melihat bagaimana kehendak atau aturan-aturan yang Yesus tampilkan di dunia ini. Yesus menampilkan kehendaknya tidak sama dengan manusia dunia yang menampilkan apa yang dikehendaki. Manusia kan menghendaki membangun sebuah katakanlah organisasi atau apa saja yang membutuhkan di situ banyak anggota, orang-orang yang terlibat atau menjadi bagian di dalamnya. Seringkali memakai kekuatan-kekuatan politik. Bahkan di situ ada tipu daya mengelabui sehingga orang itu terjebak dan masuk menjadi anggota di dalam sebuah organisasi itu. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membangun organisasinya Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa berita atau kuasa yang nanti akan berhubungan dengan iman. Itulah yang akan menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan membangun sebuah politik. Yesus tidak berpolitik di dunia ini. Yesus membawa kerajaan Allah, di mana kerajaan ini akan terwujud pada masa akan datang. Dan kerajaan Allah itu akan bersifat kekal. Allah yang memerintah di dalamnya, di mana orang-orang yang telah menjadi bagian atau yang telah dipanggil oleh Yesus adalah menjadi umatnya. Jadi kita memperhatikan Yesus tidak langsung menjawab permohonan belas kasihan ibu ini. Saudara, kita lihat selanjutnya perkembangannya.
Kita mau menuju kepada iman yang nanti yang kita bilang ukuran iman itu. Lalu dikatakan begini, apa yang dikatakan selanjutnya oleh ibu ini? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Murid-murid ketika melihat Yesus tidak menjawab doa permohonan ibu ini untuk menyembuhkan anaknya, murid-muridnya langsung mengambil sebuah sikap. Oh, berarti Yesus menolak. Yesus tidak ingin memberi kuasanya mujizatnya kepada ibu ini. Maka murid-muridnya menyuruh ibu ini pergi. Ibu, silakan pergi ya, keluar dari rumah ini ya. Itu bahasanya murid-murid. Tetapi dikatakan begini, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ketika disuruh pergi, malah ibu ini berteriak-teriak. Apa teriakannya? Dia akan berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu teriakannya. Dan apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada mulanya, supaya tidak ada seorang pun tahu di negeri itu bahwa dia ada di situ. Itu menjadi membangunkan tetangga-tetangganya. Bahwa kenapa ada orang teriak-teriak Yesus di negeri ini, di negeri yang dimana tidak pernah pribadi Yesus itu hadir. Kenapa harus ibu ini berteriak-teriak? Ini kan kita melihat bagaimana kejadian ini mengakibatkan iman ibu ini tumbuh dari 5 menjadi 7. Ini ibarat saya memakai ukuran ini. Dia berteriak-teriak, Yes, kasihanilah saya. Itu berarti sudah yang kesekian kalinya. Yang tadi pertama kalinya, Yesus kasihanilah saya. Yesus anak Daud kasihanilah saya. Kali ini, dia mengulangi kata-kata itu sambil berteriak. Kalau yang tadi mungkin hanya sebuah kata normal, Yesus anak Daud. Ya Tuhan, kasihanilah saya. Yesus ketika Yesus tidak menjawab diam, dia berteriak lagi menaikkan volume suara dengan nada teriak. Saudara, kalau ibu-ibu berteriak bagaimana? Saudara tahu ya, suara-suara ibu-ibu ya. Dia berteriak sampai tetangga-tetangga mungkin yang 10 rumah dari rumahnya pun bisa kedengaran. Ya, ini gambarannya saja. Lalu kita lihat seterusnya. Lalu jawab Yesus ketika dia berteriak. Yesus menjawab kepada dia, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus ke dunia ini. Yesus menjawab kepada ibu ini yang memang bukan orang Israel. Aku diutus ini hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tentunya dia datang ke dunia ini memang demikian. Ini untuk menolak secara tegas bahwa Yesus tidak ingin menyembuhkan anaknya. Saudara, ini penolakan mentah-mentah oleh Yesus. Yesus tidak memberikan karunia kesembuhan kepada orang yang tidak menyembah Allah. Jadi saudara perhatikan, kalau orang menyembah berhala, tidak mungkin layak menerima karunia mujizat Tuhan. Ini sesuatu yang memang Tuhan tidak beri. Maka orang-orang penyembah berhala jangan harap menerima mujizat Tuhan. Jangan harap menerima berkat Tuhan. Ini sudah menjadi ketentuan. Namun kita melihat terjadi keterbalikan. Ketika ibu ini tidak meninggalkan Yesus. Ketika Yesus menjawab itu, ibu ini tidak langsung keluar rumah ini dan meninggalkan rumah itu. Dia merasa ditolak. Tapi dia tidak meninggalkan rumah itu dan dia tidak meninggalkan Yesus di dalam rumah itu. Tetapi terus tetap di situ. Apa yang dikatakan kepada Yesus ibu ini? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tadi mungkin agak jauh, mungkin 1 meter ya. Ini persis langsung di depan kakinya Yesus. Dia semakin mendekat. Apa yang terjadi? Ini sebuah sikap langkah maju menumbuhkan imannya lagi menjadi 7 menjadi 9. Saudara-saudara, ini iman ini, kalau kita memperhatikan menurut angka ukuran ini, itu dia menambahkan dalam dirinya iman. Dia ditolak, tetapi dia tidak mundur, dia tidak meninggalkan, tapi dia tambah maju mendekat. Ya.
bukan mundur selangkah, maju lebih dekat lagi, 2-3 langkah. Ya, kita memperhatikan bagaimana iman itu di dalam diri seseorang itu bisa bertumbuh. Seterusnya, dia sudah mendekat, apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini kalimat yang kedua yang tidak lagi berteriak. Dia sudah mendekat, bilang, Tuhan tolonglah aku. Kita memperhatikan apa jawab Yesus lagi yang kedua kali. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sudah semakin mendekat, tapi Yesus masih menjawab dengan tegas dan keras, menolak, tidak mau menyembuhkan anaknya. Perhatikan saudara-saudara, Yesus masih mau menunggu, itu masih 9. Kan Yesus mau 10 iman yang ada padanya. Ibu orang Kanani tidak patut memberikan roti. Roti itu gambaran daripada berkat Tuhan, yaitu kesembuhan, kuasa mujizat. Lalu kemudian ketika Yesus berkata itu kepada ibu ini, apa yang dijawab oleh ibu ini? Ibu ini pun tidak lari. Ibu ini tidak merasa dihina dan merasa terbuangkan. Dia tidak meninggalkan. Tapi apalagi yang dikatakan atau dijawab oleh ibu ini yang menjadi jawabannya terakhir. Dikatakan begini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban terakhir yang dijawab oleh ibu ini. Sebagai tanda bentuk imannya dia mencapai titik 100. Ini jawaban terakhir. Dan ibu ini sudah tidak mempunyai jawaban yang lain. Kalau jawaban ini tetap ditolak oleh Yesus, mungkin sisa tangisan saja dan yang keluar dari ibu ini. Tidak ada kata lain. Hanya tangisan. Dan mungkin saja kata-kata yang lebih diulang lagi. Yang benar diulang sampai beberapa kali. Ya saudara-saudara, kita melihat ibu ini. Ketika ibu ini menjawab seperti itu, langsung Yesus merubah sikapnya. Langsung dikatakan begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Perhatikan, sapaan Yesus yang pertama, hai ibu. Permulaannya Yesus tidak menjawab memakai kata hai ibu. Yesus memakai bahasa-bahasa umum. Tidak ada memanggil status ibu. Tetapi ketika dia menjawab seperti yang tadi itu Yesus sudah melihat imannya sudah mencapai titik 100. Lalu Yesus menoleh dan melihat kepada ibu ini sambil memanggil namanya atau memanggil statusnya, hai ibu, bukan hai perempuan, hai ibu. Sesuatu kalimat yang begitu hormat, yang penuh kasih, yang begitu menghargai, melihat sikap imannya yang begitu kuat. Ya, ini kita perhatikan. Karena imannya ini, dia mendapat sapaan dari Yesus, hai ibu, bukan hai perempuan. Beda saudara, kalau sapaan seorang tokoh kepada orang lain, kalau dia memakai status ibu untuk perempuan, itu pertanda itu dia menghormati dan menghargai. Kalau dia memakai kata perempuan, itu dia masih belum menghargai. Dia masih mau menunggu apa-apa yang perlu engkau ungkapkan kepada seorang yang akan menolong kamu. Nah ini, dia berkata, hai ibu, besar imanmu. Saudara, sepanjang Yesus ada di dunia ini, hanya satu sosok perempuan ini yang dikatakan oleh Yesus besar imanmu. Sepanjang Yesus berada di Galilea, Yudea, Yerusalem, di daerah-daerah Tiberias, daerah seluruh Israel, baik terhadap Marta, Lazarus yang dia bangkitkan, dia tidak menemukan seorang pun yang mempunyai iman seperti ibu ini. Yesus hanya berkata satu kata ini kepada perempuan ini, ibu Kanaan ini, iman besar.
Kepada Lazarus ketika Marta memohon supaya Yesus membangkitkan adiknya Lazarus, Yesus tidak berkata kepada Maria, imanmu besar. Tidak. Tapi kepada ibu ini justru imanmu besar. Di sini kita mau melihat bagaimana Yesus memberikan ukuran-ukuran iman itu besar. Dan kita di sini yang harus mau mengerti belajar iman itu besar itu seperti apa. Inilah yang ditampilkan di sini. Iman besar kita melihat ada 3 langkah. Langkah yang pertama seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Kanan ini adalah berseru kepada Tuhan. Itu nilainya 5. Lalu datang dengan berteriak-teriak atau dengan tekun diulang-ulangi, dengan lebih serius tidak mau meninggalkan imannya itu. Sekalipun ada yang menghalangi, dia tetap teguh karena dia sudah mendengar bahwa Yesus inilah satu-satunya yang bisa menyembuhkan anak. Maka segala penyakit, bahkan dia melihat inilah Tuhan yang datang di negerinya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, dia semakin mendekat kepada Yesus. Ini yang tidak mendapatkan poin yang membuat imannya besar. Bagi seorang Kanaan, seorang yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang penyembah berhala, ketika bersikap seperti seorang ibu ini, dipandang oleh Yesus adalah orang yang memiliki iman besar. Ini ungkapan Yesus. Yesus yang memberikan penilaian, bukan murid-murid. Jadi Yesus yang layak melihat, menilai setiap orang yang datang kepada dia. Imanmu besar. Terus, mari kita melihat kondisi seperti ini. Baik kita selalu memperhatikan iman kita. Apakah kita ini masih tekun ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang kurang nyaman di dunia ini. Masih ada krisis, masih ada lagi bencana, mungkin ada lagi situasi-situasi yang menghambat karir saudara, pekerjaan, atau apa saja kesulitan-kesulitan yang masih nyata dalam usaha saudara, kesehatan saudara. Disinilah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengukur iman kita. Apakah kita mau tetap tekun kepada Yesus untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Saudara, Injil membukakan bahwa tidak ada tempat lain manusia mendapatkan jawaban terhadap hidup ini. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, impitan dan bahkan penderitaan-penderitaan yang dihadapi manusia. Tidak ada tempat lain untuk bisa manusia mendapatkan kelepasan. Datang kepada Yesus. Itulah Yesus datang membawa perkara-perkara seperti ini, kelepasan bagi manusia. Saudara, jangan meninggikan diri atau mengeraskan hati terhadap Yesus. Yesus datang mengasihi saudara-saudara umat manusia di muka bumi. Jangan membenci dia. Janganlah saudara-saudara. Betapa sedih manusia membenci Sang Juru Selamat yang datang mau memberkati, yang datang mau membawa pemulihan, kesembuhan. Dia pun berhak untuk tidak memberi. Tapi kalau dia memberi itu pertanda engkau layak menerima karena engkau sudah punya iman. Kalau engkau tidak mempunyai iman, engkau membenci Yesus. Bagaimana engkau mendapatkan pemulihan? Berarti engkau masih menginginkan penderitaan itu terjadi atas dirimu. Saudara, penderitaan itu akan tetap terus terjadi di muka bumi terhadap diri manusia. Bila manusia menolak Yesus. Saudara, kemurahan Tuhan itu sepanjang zaman ini masih ada. Nanti ada masanya ketika Yesus berkata, pintu anugerah kemurahan ini ditutup. Maka di situ tidak akan lagi ada mujizat. Di situ tidak akan lagi ada berkat Tuhan. Maka yang ada hanya adalah bencana penghukuman terhadap umat manusia. Saudara, setiap sepanjang Injil ini masih diberitakan. Itu pertanda bahwa Tuhan masih mau mengerjakan mujizat-mujizat di tengah umat manusia. Jadi, pergunakanlah kesempatan ini. Jangan sampai Yesus berdiam diri, tidak mau menghiraukan seruan saudara. Apa yang terjadi? Tidak akan menemukan jawaban. Ini saudara-saudara, perhatikan apa narasi-narasi Injil yang ada diberitakan di dunia ini. Lewat pribadi orang-orang tertentu yang memang datang mencari Yesus. Seperti ibu ini, dia mencari Yesus.
Dia tidak pergi ke tempat lain karena dia tahu Yesus saja yang bisa memberikan kesembuhan terhadap anaknya. Ini menjadi pengajaran bagi kita manusia era ini. Dan ibu ini memberikan jasa terhadap lahirnya iman Kristen pertama-tama di kota ini. Dan kota ini kemudian ya kalau kita kenal sekarang disebut Antioquia. Antioquia adalah kota pertama di mana orang Kristen dibentuk di situ. Jadi Kristen dilahirkan bukan di Yerusalem, tapi di kota Antioquia ini, yang kota ibu ini tinggal. Setelah dia mengakui Yesus saat itu, beberapa tahun kemudian kotanya dia itu berubah kerohaniannya. Banyak orang tinggal di kota itu dan mencari penghidupan. Kota itu menjadi diberkati. Dan kota itu menjadi kota pendidikan. Ketika Rasul Paulus hadir di situ. Dan itu menjadi pusat perpustakaan iman Kristen. Sampai hari ini. Di kota di mana ibu Kanaan ini, yang dikatakan oleh Yesus, imanmu besar. Akhirnya dari ibu ini, kota di mana dia tinggal menjadi kota penuh damai, penuh mujizat, kemurahan Tuhan. Banyak orang mencari pemulihan hidup di kota ini. Banyak orang mencari ilmu pengetahuan di kota ini. Setelah ibu ini memulai membangun fondasi iman bagi saudara-saudaranya yang ada di kota yang dia tinggal. Ini saudara-saudara, menarik sekali. Iman di dunia ini akan merubah suasana kehidupan manusia ketika dimulai dengan iman. Hidup ini kalau dimulai dengan iman akan membawa kebahagiaan hidup manusia. Jadi perhatikan baik-baik iman itu. Kita harus menjaga iman itu. Iman itu bagaikan mutiara yang indah. Jangan diinjak-injak, jangan dibuang, jangan disepelekan. Rawatlah mutiara itu. Iman itu harus dirawat. Akan membahagiakan keluargamu. Anak daripada ibunya akhirnya sembuh. Dia langsung sembuh. Saudara. Jadi disinilah kita mulai datang kepada Yesus. Janganlah biasa-biasa. Kalau saudara tahu bahwa sumber kehidupan di dalam Yesus datanglah dengan iman. Tanpa iman, saudara tidak berkenan kepada Yesus. Itulah sebabnya. Di sinilah kita mau mengukur iman. Dasar pertama, panggillah Tuhan dalam hidupmu. Kemudian ulangilah, lakukan itu secara terus-menerus. Iman akan tumbuh. Lalu ketiga, engkau terus mendekat dan masuk di dalam keteguhan sekalipun ada tantangan. Maka imanmu besar. Ini akan merubah kondisi-kondisi yang berat di dalam hidup pribadi, manusia, lingkungan, bahkan suatu bangsa. Mari kita memperhatikan, kita membangun model iman seperti ibu Kanaan ini. Ibu ini, dia memulainya dan ternyata mempunyai efek dampak seterusnya sampai masa-masa pemberitaan Injil di mana Kristen bertumbuh di kotanya dia. Biarlah kita melihat hidup ini bukan karena kita masuk ke dalam sebuah golongan-golongan manusia. Kita mau melihat warna hidup manusia di muka bumi adalah kebahagiaan. Yesus datang membawa kebahagiaan, bukan membawa kehancuran. Yesus datang membawa berkat, mujizat, pemulihan, kesembuhan. Dan itulah pekerjaan utama Yesus. Dia mengampuni dosa dan keselamatan. Bila kita mengenal semua peristiwa ini, hidup kita selalu mau diubahkan oleh Yesus Kristus. Dia mau memberkati kita, dia mau memberikan mujizatnya, kuasanya untuk kita nikmati. Biarlah firman Tuhan di hari ini bagi kita masuk dalam kehidupan iman kita, di dalam kita tambahkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.